warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak D. Kawula Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Profesor Hukum nih. Sedanten wonten niki mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah, itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu dibawa, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum. Jadi kalau ada cekungan di blok, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor, itu juga PR saya sebagai ahli fikih. Itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak butuh jawaban, gak butuh pengakuan, kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar tuh karena jadi menteri pertahanan, kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja, tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman Kiai Habib Ahmad, itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang angkat tuh, tapi kobil tuh nih. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan Kiai sehingga salah. Terus kadung ya, ada Kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda agak keliru katanya. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Terus niki keluarga sedanten maaf. Jadi dulu Pak Hamid lahirnya di dalam ini, Ki Hamid. Ya Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Ki Abdullah itu punya saudara kandung itu buyut saya. Buyut saya itu rujuk paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumuluhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini madlum terus ditegur alim, sehingga madlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik, terus yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja nyuruh. Saya ini kiai paling gak suka diundang. Bukan karena saya sombong, gak diundang itu ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah tadi. Mas Zainal ini yang namanya Mas Zainal Arifin itu ini. Ini di struktur ponaan, tapi gara-gara mengasuh tadi disebut Mahfud nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi. Jadi mantu-mantu itu agak berulah. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Ki Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan gua sebut Profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud MD ini Mahmud buatnya MD-nya Mahmudi itu nama hoki kata, karena punya teman Mahfud yang gak dikasih MD itu gak hoki. Yang temannya gak dipakai MD gak hoki, yang hoki itu yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya, dikira itu gelar, orangnya kan dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi yang ngarang sholawat badar itu Mahfud itu yang Duryas ini, namanya Ki Ali bin Mansur bin Siddiq. Kalau mbak saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar, jadi mbak Idrus itu saudara kandungnya Ki Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalik. Dulu itu ini cerita ke mas-mas yang gak pati seneng ngaji, ini buatan nyindir, cerita mas-mas yang buatan pati seneng ngaji Bang. Dulu ketika di umum diajarkan matematika porogapit, itu di pondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5 itu di bahasa Faraid disebut rubul usyur. Karena orang Arab itu gak suka nulis, sehingga kalau 100 2,5-nya berapa disebut rubul usyur, ditaksir dulu. 1/10-nya 100 kan 10. Nah setelah 10 rubuknya, 1/4-nya berapa? 2,5. Sehingga tanpa ditulis tahu, misalnya saya 1 miliar, 2,5-nya berapa? 1 miliar berarti 1/10-nya 100 juta, 1/4-nya berarti 25
juta, namanya rubul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika, itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau, ini nyindir putu-putu yang merapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat gitu kersane. Karena saya ini setiap acara di sini, ini dikongkon pidato, tapi posisi ini dikongkon, buatan kehormatan. Gratisan pidato. Ini gratis saya. Kemarin saya itu di hallnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan jenengan tanggal 24, tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 25. Karena saya ini bakat wali, jadi milih yang 24 itu. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur atau nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100, usyurnya 10. Kalau nisful usyur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20, santri bingung, mereka mikir porogapit. Sebetulnya itu usyur atau nisful usyur. Nah, monggo para putu niki sinau malih niki putu-putu. Ojo diundang gustok gratisan cucap-cucap. Niki Mas Arwani nggih Mas kula, tapi ngajine kadose khatam kula. Mulane terus DPR Mbak. Biyen nggak hafal Quran duka sakniki mboten. Ya mugi-mugi terus deres. Begini namanya ya. Nak maklum kok barokah Mas. Mau didongakno Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius sekolah bagian guyon Pak. Karena wow, bingung kalau ngadepi mas balik-balik niku bingung. Niku mungkin mau itu hasanah kedua Mas sama niku. Coba ditadangi. Mas sama. Enggak tak sama nih Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa, nurut. Loh, kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini, Gus. Jadi ahsin man syi'ta takun amirah. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Terus terakhir waqtas ila man syi'ta takun asirah. Dan silakan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Ahmad itu kalah, undang Mas yang baik kiai BI keren, butuh Mbah Hamid. Sering neror pulau ini putune wali. Mbah Hamid dulu rebah, paling pada wali nih. Terus ojo saingan Mbah, lagi saingan putu. Ya udah saingan putu ya. Kalau niku ngorek ikhya loh Mas. Siap. Niku keren loh. Oh, udah tenang aja. Tereng. Berarti kalah. Ya Habib Ahmad, gini kan ngorek ikhya. Rian Mbah Hamid senengnya ngaji. Iya, sama Habib Jafar. Sudah tak kasih sarannya biar macamnya gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang, jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar, ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern itu disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat ngendikan fakub hanlakum hina sirtum horodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh itu yang bikin pakaian ihram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh orang Islam yang kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama.
Kiai-kiai kon milih caleg, bariku diakali tok ora tau dadi aktor. Bosen diakali terus dados Mas Arwan ini kita nyalek piyambak. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.